Aku akan bersabar, hingga kesabaran tak mampu menahan kesabaranku. Aku akan bersabar, hingga Allah memperkenankan urusanku. Aku akan bersabar, hingga kesabaran tahu bahwa aku bersabar, atas sesuatu yang lebih pahit, dari kesabaran itu sendiri. Andai saja kamu tahu, bagaimana Allah menangani urusan-urusanmu, hatimu pasti akan luluh, karena begitu mencintainya. Marahnya orang yang mulia, bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh, terlihat dari ucapan lisannya. Kurangi kesenanganmu pada dunia, agar berkurang kedukaanmu di akhirat. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia. Ketahuilah, sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna, dindingnya juga akan hilang dan hancur, maka perbanyaklah perbuatan baik, dan jangan terlalu banyak berangan-angan. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Jika semua orang menjauh, ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah ingin membuatmu kuat, dan ia akan menjadi penolongmu. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat, tepat mengenai sasaran. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku, tapi setelah kubandingkan dengan ampunanmu, ternyata ampunanmu jauh lebih besar. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Biarkanlah mereka bersikap bodoh dan menghina. Dan tetaplah kita bersikap santun, karena gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Silahkan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam. Bukannya aku tak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Perbanyaklah saudara, semampu yang kau bisa. Mereka akan menjadi perut dan punggung, saat kau minta bantuan. 1000 kawan tidaklah banyak, tapi, seorang musuh, barulah banyak. Jadikan diam, sebagai sarana pembicaraanmu, dan tentukan sikap, dengan berpikir. Sebesar-besarnya keburukan adalah, kamu mengira, keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu, terdapat dalam dirimu sendiri. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Bumi Allah amatlah luas, namun suatu saat, apabila takdir sudah datang, angkasa pun terasa sempit. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati, yang tak berguna. Pilar kepemimpinan itu ada 5. Perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberikan nasihat, dan terakhir menunaikan amanah. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya sendiri. Dan manusia yang paling banyak kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Pekerjaan terberat itu ada 3. Sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, terakhir, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, dan tiada kemakmuran yang lestari. Biarlah hari-hari berbuat apa yang dimaui. Lapang dadalah, bila takdir telah pasti. Jangan gusar, karena musibah dunia tidaklah abadi. Siapa yang mengaku melihat jin, gugurlah persaksiannya. Allah berfirman, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kalian. Dari tempat kalian, tidak bisa melihatnya. Bila ingin berbicara, berpikirlah dahulu. Jika nyata adanya maslahat, bicaralah. Jika masih ragu, diamlah, hingga jelas maslahatnya. Setiap yang aku sampaikan kepada kalian, lalu akal kalian tidak mengakui, tidak dapat memastikan, dan tidak melihatnya sebagai kebenaran, maka kalian jangan menerimanya, sebab akal mau tidak mau, selalu menerima kebenaran. Orang pandai akan ditanya hal yang dia tahu dan hal yang dia tak tahu. Ia akan membuktikan apa yang dia tahu, dan mempelajari apa yang dia tak tahu. Sedangkan orang bodoh,
Dia menolak mencari tahu, dan enggan memberitahu. Orang yang pernah ditertawakan karena sesuatu persoalan, selamanya dia takkan melupakannya. Jauhkan telinga kalian dari mendengarkan kata-kata kotor, sebagaimana kalian menjauhkan mulut kalian dari berucap kata-kata kotor. Orang yang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang. Betapa aku senang jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang. Maka dengannya aku mendapat pahala, meskipun mereka tidak memujiku. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah dengan 1 orang yang jahil, karena dia tidak tahu akan landasan ilmu. Jika kamu tidak tahan dengan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Ilmu itu seperti air, jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh dan membusuk. Ilmu tidak akan bisa diraih, kecuali dengan ketabahan. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu, dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya. Maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Barang siapa yang mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu. Dan barang siapa yang menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan menfitnahmu. Bumi menjadi hidup oleh hujan, jiwa menjadi hidup oleh tekad, dan hati akan menjadi hidup oleh hikmah. Orang paling zalim pada dirinya sendiri adalah yang bersikap rendah hati pada orang yang tidak menghormatinya, dan mengiba kepada orang yang tidak memberinya kebaikan apa-apa, dan menerima pujian orang yang tidak dikenalnya. Permata seseorang ada 3 hal. Pertama, menyembunyikan kemiskinan, sehingga mereka menyangka kau orang kaya, karena tak meminta-minta. Kedua, memendam amarah, sehingga mereka menyangka kau sedang senang. Dan terakhir, menutupi kesulitan, sehingga mereka mengira kau bahagia. Pangkal ilmu adalah ketelitian, dan buahnya adalah keselamatan. Pangkal warak adalah qanaah, dan buahnya adalah ketenangan. Pangkal kesabaran adalah keteguhan, dan buahnya adalah kemenangan. Dan puncak setiap hal adalah ketulusan. Seseorang tidak akan menguasai semua ilmu, sekalipun 1000 tahun ia mengusahakannya, karena ilmu adalah lautan yang dalam. Jadi, ambillah yang terbaik saja dari tiap sesuatu. Apabila ilmu seorang pemuda tidak menambah hidayah di hatinya, tidak menambah lembut perilakunya, tidak menambah indah pada akhlaknya, maka berilah kabar bahwa Allah telah menimpakan petaka kepadanya. Dengannya dia akan disiksa seperti penyembah berhala. Tak usah kau tanggapi apabila orang bodoh bicara. Diam lebih baik daripada menanggapinya. Kau membuatnya lega jika meladeninya, dan dia akan mati kutu bila kau meninggalkannya. Ada kebaikan di balik hal-hal yang menyakitkan. Saat-saat sengsara hanyalah sementara. Melarat dan makmur tidaklah kekal. Bila malam pulang, siang pun datang. Aku diuji dengan 4 hal. Keempatnya melemparku dengan anak panah yang melesat dari busurnya. Iblis, dunia, diriku sendiri, dan nafsu. Bagaimana orang cerdik pandai dapat kabur dari hawa nafsunya? Kulihat pemilik ilmu tampak mulia, meskipun dilahirkan oleh orang tua hina. Ilmu senantiasa mengangkat derajat pemiliknya, hingga kaum mulia pun menghormatinya. Mereka mengikutinya pada setiap kondisi. Belajarlah, seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai. Orang berilmu tidaklah sama dengan orang yang bodoh. Pembesar kaum yang tak berilmu menjadi kecil dikelilingi para pasukan, sedangkan rakyat kecil yang berilmu tampak besar kala tampil dalam berbagai pertemuan. Tak ada yang dapat menggaruk kulitmu seperti yang dilakukan kukumu. Maka, uruslah secara mandiri semua urusanmu. Jikapun kau butuh bantuan, mintalah pada orang yang mengerti kapasitasmu. Andai kau diberi apa yang kau inginkan, sebab kecerdasan akalmu, niscaya di dunia ini kau tak diberi apa-apa. Kau diberi harta tanpa sepengetahuan, lalu dengan itu kau hidup. Kau bukanlah orang pertama yang gila dan diberi karunia. Seorang budak adalah merdeka selama dia qanaah. Seorang merdeka adalah budak selama dia tamak. Bersikap qanaah
dan janganlah tamak. Tak ada yang membuat tercela, kecuali sikap tamak.